Saya di sini adalah pakar ilmu gaib, Bapak Ibu. Ya, saya pakar ekonomi digital. Saya pembuat kurikulum digital ekonomi yang pertama di Indonesia. Jadi saya ini adalah pakar ilmu ekonomi gaib. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia. Semangat pagi Bapak Ibu di Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Saya doakan semua Bapak Ibu sekeluarga sehat walafiat. Dan selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Putra, founder AHEAP Global Indonesia, pada seminar AHEAP Global Indonesia sesi hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021. Dan karena ini masih bulan kemerdekaan, saya akan ucapkan salam pekik merdeka. Merdeka! Ya, jadi Bapak Ibu, tujuannya seminar hari ini juga untuk memerdekakan rakyat Indonesia, ya, supaya bisa merdeka dari hutang piutang, bisa merdeka dari kredit online, ya, dan juga bisa merdeka dari ketakutan akan masa depan, ya Bapak Ibu ya. Dan kali ini Bapak Ibu, peluang yang kita sajikan ini peluang yang langka, karena kalau di peluang lain Bapak Ibu harus memulai dengan setor modal, tapi di sini Bapak Ibu dimodalin sama perusahaan, ya. Jadi ini peluang yang langka. Kali ini aja Bapak Ibu ya, dimodali oleh perusahaan. Sebetulnya kita bukan yang pertama Bapak Ibu ya untuk dimodalin perusahaan. Gojek sudah melakukan ya Bapak Ibu ya. Gojek memodali perusahaan-perusahaan pengemudi dikasih bonus, kemudian penjual makanan dikasih bonus, kemudian pembeli dikasih diskon ya. Jadi setelah berjalan ya baru ada bagi hasil gitu ya. Kemudian juga OVO juga melakukan sama ya, penjual dimodalin sama perusahaan istilahnya Bapak Ibu ya. Dan kali ini peluang yang kami sajikan seperti itu tapi kelas dunia. Dan Bapak Ibu tadi yang sudah melihat video-video dari awal ya, Bapak Ibu bisa tadi sudah melihat video tentang 7 operator perusahaan seluler yang sudah tutup Bapak Ibu ya, yang sudah tutup. Jadi kenapa video itu kami putarkan? Bapak Ibu, operator telekomunikasi seluler ya, operator HP itu Bapak Ibu, mereka tuh apa sih yang dijual Bapak Ibu? Modalnya apa? Kalau perusahaan tambang pakai alat berat, dia nambang ya, tanah digali, dapat hasil tambang dijual. Kalau perusahaan perkebunan ya buka lahan, tanam pohon, ada buah sawit misalnya dijual ya. Perusahaan telekomunikasi seluler dia nggak gali apa-apa, mereka tidak menambang apa-apa, mereka tidak menanam apa-apa. Jadi apa Bapak Ibu yang dijual sama operator seluler? Angin Bapak Ibu, angin ya. Yang dijual sama operator seluler itu angin. Ngerti maksudnya angin? Ya, gelombang radio Bapak Ibu. Yang dijual sama operator seluler itu gelombang radio. Yang gelombang radio itu ada di udara ini. Ya makanya istilahnya kita bilang bisnis yang modal angin, ya. Tapi ternyata nggak bisa pakai berbisnis jualan angin, modal angin nggak bisa Bapak Ibu, ya. Kalau mau bisnis gelombang radio seperti operator seluler, modalnya triliunan. Sudah keluar modal triliunan Bapak Ibu, bisa tutup nggak? Bisa tutup Bapak Ibu, ya. Karena itu tadi sudah saya sajikan 7 perusahaan operator seluler yang pernah eksis di Indonesia, tapi sekarang sudah tutup. Ya, tadi videonya ada Bapak Ibu, saya nggak putarkan ulang ya, supaya kita maju terus. Ya, nah sekarang kita bisa nggak nih sebagai rakyat mendapatkan penghasilan dengan bisnis modal angin? Ya, nah ini Bapak Ibu hari ini belajar ilmu aneh nih Bapak Ibu ya, belajar ilmu gaib Bapak Ibu. Ya, yang dijual nggak kelihatan, angin Bapak Ibu, gelombang radio yang dijual. Ya, nah. Jadi hari ini Bapak Ibu selamat ya, berterima kasihlah pada pengundang Anda
karena Anda akan belajar bagaimana menghasilkan uang secara goib. Ya, modal angin Bapak Ibu. Ya. Nah, saya di sini adalah pakar ilmu goib Bapak Ibu. Ya. Saya pakar ekonomi digital. Saya pembuat kurikulum digital ekonomi yang pertama di Indonesia. Jadi saya ini adalah pakar ilmu ekonomi goib Bapak Ibu. Karena saya bisa menghasilkan uang dan mengajarkan banyak orang Bapak Ibu untuk menghasilkan uang. Saya adalah juara dunia di bisnis digital network marketing tercepat di dunia, yang sekarang membernya ada 34 juta orang Bapak Ibu. Juara dunianya bendera merah putih dari Indonesia, timnya saya yang pimpin. Dan saya akan membantu Bapak Ibu, saya akan pandu Bapak Ibu supaya bisa menggunakan ilmu ekonomi goib ini, ya, ilmu ekonomi digital, ya. Bagaimana dengan modal angin, dengan modal gelombang radio maksudnya, Bapak Ibu bisa hasilkan rezeki yang berlimpah, ya. Jadi Bapak Ibu modalnya adalah namanya ilmu goib. Bapak Ibu harus belajar, rajin belajar, ya, rajin belajar. Dan kalau sudah punya ilmu, Bapak Ibu nggak bayar saya, tapi Bapak Ibu bayarlah dengan membagikan ilmu ini ke rekannya Bapak Ibu yang lain. Ya, kalau di Amerika ini istilahnya pay it forward, bayar ke depan, bayar ke orang berikutnya. Saya ngajar Bapak Ibu, Anda nggak bayar saya, Bapak Ibu ajarkan orang berikutnya. Oke? Jadi biar ilmu goib ini bisa sama-sama untuk meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia. Kita nggak bisa nunggu pemerintah Bapak Ibu ya. Pemerintah sudah sibuk dengan program negara. Kita saling tolong-menolong. Inilah cara gotong royong di era digital Bapak Ibu. Ya. Jadi inilah cara gotong royong di era digital. Oke? Dan Bapak Ibu, kita akan mulai karena sudah 300 rekan bergabung, 300 sultan bergabung ya. Jadi kita akan mulai, dan Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu, dan saya ucapkan selamat untuk para sultan pengundang ya. Dan Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di sini, berterima kasihlah pada pengundang Anda, karena tanpa Anda diundang oleh rekan-rekan Anda, tanpa direferensikan oleh sponsor Anda, Bapak Ibu tidak akan sampai ke sini. Jadi Bapak Ibu tidak akan dapat ilmu goib ya. Ilmu goib ya Bapak Ibu. Barang digital itu kan barang goib Bapak Ibu ya. Kelihatan nggak barangnya? Coba saya tanya sama Bapak Ibu, produk digital itu contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Produk digital, yang tahu tolong ketik di chatting. Produk digital itu contohnya apa? Kita tanya jawab dulu nih sambil nunggu rekan-rekan lain bergabung, biar 350 orang. SMS, WiFi, e-book. Ada lagi yang tahu produk digital contohnya apa? Pulsa. Terima kasih Bu Trinity. Ya. Pulsa HP ya. Oke, terima kasih. Website, kuota HP, mining crypto, SMS, email. Ya banyak yang jawab nih ya. Bapak Ibu chattingnya saya arahkan ke host ya. Jadi Bapak Ibu nggak bisa lihat ya. Oke. Bapak Ibu, cryptocurrency ya Bapak Ibu, banyak nih yang sudah ngerti produk digital. Sekarang saya tanya ya. Saya tanya Bapak Ibu, contohnya produk digital misalnya pulsa HP. Pulsa HP warnanya apa? Terima kasih Pak Daniel, token listrik ya. Pulsa HP warnanya apa Bapak Ibu? Telkomsel warnanya merah, itu warna logonya Telkomsel ya Pak Joseph ya. Tidak kelihatan warnanya ya. Ukurannya berapa? Pulsa ukurannya berapa senti kali berapa senti? Pulsa HP ukurannya berapa senti kali berapa senti? Nggak ada ukurannya ya. Nggak ada ukurannya. Oke. Tidak ada bentuknya. Baunya seperti apa? Ya. Nggak kelihatan. Ya betul ya. Jadi Bapak Ibu contoh ya, produk digital itu misalnya pulsa HP, pulsa listrik, nggak ada bentuknya, nggak kelihatan warnanya, nggak ada bobotnya, nggak kelihatan dimensinya, tapi ada fungsinya, ada harganya. Ya itu produk digital Bapak Ibu ya. Nah jadi saya membuat kurikulum digital ekonomi dengan pengajaran sederhana seperti itu Bapak Ibu ya. Dan yang saya ajarkan mulai dari para profesor Bapak Ibu.
gitu. Ya, karena profesor yang belajar ilmu-ilmu tahun 50-an, mereka nggak ngerti ilmu digital ekonomi. Harus belajar pakai kurikulum yang saya buat. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu itu produk digital. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu produk yang digital contohnya kayak pulsa atau token listrik itu kan nggak kelihatan. Ya. Nggak kelihatan, nggak ada bentuknya, nggak ada warnanya, nggak ada beratnya, tapi ada fungsinya, ada manfaatnya, ada nilainya. Ya, makanya dijual sama operator seluler, mereka untungnya ratusan miliar sampai triliunan. Sekarang, bagaimana dengan produk yang sama-sama nggak kelihatan ini, yang modalnya gelombang radio, yang selama ini dinikmati operator seluler, bisa kita nikmati, Bapak Ibu. Ya, oh izinnya gimana? Nggak usah khawatir, Bapak Ibu, karena kita tidak melanggar izin operator seluler. Tapi idenya adalah, Bapak Ibu, daripada bikin perusahaan operator seluler yang modalnya triliunan, nggak tahu kapan ngumpulin modalnya kemudian tutup, ya. Maka Bapak Ibu, sekarang kita ada peluang untuk membangun jaringan seluler rakyat, ya. Nah, internetnya bukan untuk menghubungkan orang-orang, tapi zaman sekarang internetnya menghubungkan barang dengan barang. Ya, ini teknologi baru namanya Internet of Things. Ya, Bapak Ibu sudah ketahui tadi ya di video pengantar tentang Internet of Things, itu gambarannya seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, Internet of Things ini supaya jadi itu perlu jaringan infrastruktur. Kalau pakai operator seluler itu sangat mahal, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Contohnya, Bapak Ibu, contohnya adalah misalnya satu gedung. Untuk Bapak Ibu tahu ya, minggu lalu di salah satu mall di Depok, ya di Depok Jawa Barat, itu ada bunyi seperti ledakan gitu, Bapak Ibu ya. Itu ternyata ada plafon atau lantai yang runtuh. Ada orang yang celaka. Nah, itu bisa dihindari kalau gedung itu dikasih sensor. Sensor retakan tembok, sensor retakan lantai, atau bahkan sensor kebocoran pipa. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya di satu gedung, misalnya gedung 20 lantai, ya, panjang kali lebarnya sangat besar, Bapak Ibu ya, mungkin bisa 20 meter kali 20 meter, kemudian ke atasnya bisa 20 atau 30 lantai. Untuk mengontrol pipa itu sensornya satu lantai mungkin bisa 20 sensor. Dikali 20 lantai, 400 sensor. Kalau pakai HP, pakai operator seluler, berarti mesti sediain 400 HP hanya untuk monitor pipa. Bukan masalah beli HP-nya. Tapi HP ini kan pakai pulsa, misalnya pulsa internetnya 300.000 sebulan. Dikali 400 HP untuk baru sensor pipa, belum sensor yang lain. Mahal apa murah, Bapak Ibu? Mahal sekali. Ya, mahal sekali. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kita pakai Internet of Things untuk sensor barang-barang untuk monitor gedung, monitor rumah, monitor kota, ya, itu menggunakan menggunakan internet seluler itu nggak mungkin, mahal sekali. Kalau pakai infrastruktur Internet of Things itu harusnya biayanya dihemat 1/10 sampai 1/20-nya. Ibaratnya satu sensor itu langganannya mungkin cuma 10 atau $20 setahun. Nah, sekarang di Indonesia infrastrukturnya ini belum ada. Kenapa operator seluler nggak bikin? Kalau Telkomsel masang modem-modem di rumah-rumah untuk Internet of Things, mereka modalnya triliunan. Kalau Anda disuruh bayar, nggak ada yang mau.